Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersama-sama datang bertemu dan berkumpul dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua pada kesempatan ini ternilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la tubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqta. Setiap amal, setiap kegiatan yang kita anggap baik, seperti apa yang kita lakukan pada hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya kita tidak mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka kegiatan itu dianggap sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, setiap majelis ilmu kita duduk datang mendengarkan, kita pasang telinga kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam majelis ilmu ketika kita barengkan dengan mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu itu akan bernilai sama halnya ketika kita melaksanakan salat sunat satu malam penuh. Dengan catatan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, hadirin majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sebelum saya masuk kepada tema yang sudah ditentukan oleh panitia, pertama-tama ada dua poin penting yang saya ingin sampaikan. Pertama, tepatnya 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah 1450 tahun yang silam. Kita sudah tahu semua, disitulah hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah lahir seorang manusia yang paling mulia, dan bahkan sudah diberitakan kepada ibundanya Siti Aminah melalui malaikat Jibril bahwa orang yang ada atau bayi yang ada di dalam kandunganmu itu adalah sosok manusia yang akan menjadi pemimpin, bahkan akan digelar menjadi rahmatan lil alamin. Sosok manusia yang paling mulia, dan ketika terlahir nanti kata Jibril, berikanlah nama Muhammad. Dan itulah yang diberikan nama oleh ibunya dan dibantu oleh kakeknya Abdul Muttalib, juga sesuai yang pernah disampaikan melalui malaikat Jibril, ketika lahir cucumu berikanlah nama Muhammad. Dan Muhammad artinya adalah sosok yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan ceramah saya pada kesempatan ini, angka jolok sidi parilongaku. Saya berdiri di sini, saya diamanahkan untuk ceramah. Wilawi supaya aja ada jolok balik kak mas ceramah belah. Si garu-garu kusat di meloi upawati. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang ingin saya ingatkan sebelum kita masuk pada tema kita hari ini, kita memperingati setiap tahunnya. Ini sudah menjadi adat buat kita, menjadi tradisi yang islami buat kita. Kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang kita anggap sebagai syiar agama ini, syiar agama Islam, dengan memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, itu tercontoh sendiri kepada baginda Rasul. Suatu ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Senin saya melihat Rasulullah selalu berpuasa. Apa kata Rasul?" Kata Rasul, "Saya berpuasa, fadzalika yauma wulidtu fihi." Saya memperingati hari kelahiranku sendiri. Maka dengan memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup menjadi dasar bahwa tidak ada salahnya ketika kita ikut sebagai umat yang tercinta, ikut memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati dengan cara yang kita lihat seperti sekarang ini. Perlu diketahui bahwa dalam ajaran agama Islam, dalam ajaran agama kita, itu ada yang dikenal dengan syiar. Ada yang dikenal dengan syiar. Syiar dalam agama Islam. Dan seperti inilah, kegiatan seperti inilah yang harus juga kita anggap sebagai syiar. Syiar dalam agama Islam artinya itu mempromosikan. Syiar dalam agama Islam itu kita mengingatkan, kita promosikan, kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umat-umat yang lain tahu bahwa begitu cintanya umat Rasulullah kepada nabinya. Setiap tahunnya dia selalu memperingati hari kelahiran nabinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempromosikan, itu kita mengingatkan. Kita mengingatkan kepada anak-anak kita, kita mengingatkan kepada generasi kita bahwa tradisi inilah sudah menjadi turun-temurun mulai dari kakek-kakek kita sampai sekarang ini. Seperti inilah caranya mereka memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang seperti kita lakukan seperti ini, itu adalah tidak lain adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain kecuali hanya dengan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya. Rasulullah duduk bersama sahabatnya, lalu Rasulullah berkata kepada mereka, "Ya ashabi, tahukah kalian itu adalah sahabatku, orang yang sangat dekat dengan kepadaku. Kalian itu bahkan sudah dijamin masuk surga." Lalu ketika itu Rasulullah menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, lanjutkan apa yang kamu ingin ucapkan." "Kenapa Rasulullah menangis?" kata sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, "Saya menangis karena saya rindu, sangat rindu kepada umatku. Tidak seperti kalian itu berada di depanku, seperti kalian selalu berada di sampingku, seperti kalian yang selalu ikut berjamaah denganku. Tapi ada yang membuat saya menangis. Saya menangis dengan kerinduanku. Saya rindu dengan umatku yang selalu cinta kepada saya, umatku yang selalu mengingat kepada saya, dan umatku yang selalu membuktikan kerinduan dan kecintaannya kepada saya." Ini adalah ajang silaturahim. Dengan suasana, dengan situasi seperti ini, ya kita dikumpulkan di tempat yang satu. Ini adalah silaturahim. Man ahabba ayyabsuta fi rizqihi. Barang siapa orang yang ingin diberkahi rezekinya, melok rizqina yadallena, wa yansha'u fi asarihi, dan diberkahi dalam umurnya, falyasil rahimahu, maka banyak-banyaklah menjalin silaturahim. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ajang cara kita untuk meningkatkan silaturahim kita semua. Betul atau salah? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya kembali ke tema kita.
meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua poin penting ya sesuai tema kita hari ini, yaitu meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meningkatkan kualitas bagaimana kita bisa berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebagai penekanan di antara banyaknya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling ditekankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghidupkan sunnahnya adalah dengan Al-Quran. Muliakan Al-Quran, muliakan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang-orang yang paling baik di antara umatku adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mengajarkan Al-Quran. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan pemahaman Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ahlina minan nas, majapur palawanganna rupa tawe, ada orang yang dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kerabatnya. Allah menganggap sebagai kerabatnya. Lalu sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran, adalah orang-orang yang senantiasa engkau tahu malai sara akurange, itu adalah orang yang dianggap kerabat Allah subhanahu wa ta'ala, ahlullahi wa khassatuhu, dan orang-orang yang sangat dispesialkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan Al-Quran, kita menghidupkan Al-Quran, mengajar anak-anak kita memahami Al-Quran, mendidik anak-anak kita, mendorong anak-anak kita, memberikan motivasi anak-anak kita untuk memahami Al-Quran. Dan ini menjadi program pemerintah kita. Saya salut dengan pemerintah Kabupaten Pindrang, itu selalu yang memberikan motivasi kepada setiap pesantren agar anak-anak kita selalu dimasukkan di pesantren untuk menjadi anak-anak yang terbina dengan akhlakul karimah. Ini menjadi motivasi dalam kepemerintahan Bupati Kabupaten Pindrang. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah, ya kita memahami Al-Quran. Ada penekanan penting di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari Al-Quran. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, umatnya, salatlah kalian, tapi ingat, salat yang paling afdal itu adalah salat berjamaah. Allah akan melipat gandakan salat seseorang itu, salat umat Rasulullah itu dilipat gandakan sampai 25 derajat. Allah melipat gandakan pahalanya orang-orang yang berangkat ke masjid. Allah akan mengangkat derajat, Allah akan menghapus dosa-dosa orang yang selalu berangkat ke masjid. Ini adalah sunnah Rasulullah yang mesti, yang harus kita hidupkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang dianggap beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penafsiran ayat ini, adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid itu sendiri. Innama ya'muru masajidallah, datanglah kita ke masjid. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah, Allah mengingatkan kepada kita melalui malaikat Jibril, wahai umat Rasulullah, datanglah ke masjid. Hayya 'alal falah, ketika kamu datang ke masjid, Allah memberikan jaminan kepada kita, kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak fadilah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan salat sunat, dalam menjalankan salat berjamaah. Bahkan dalam satu riwayat, jamaah salat subuh itu dalam fi zimmatullah, Allah akan memberikan perlindungan pada waktu itu sampai subuh berikutnya. Dan begitulah pentingnya kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali saya ingatkan, sunnah yang sangat ditingkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memuliakan Al-Quran. Selain memuliakan Al-Quran, kita memuliakan masjid, kita memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Dan yang kedua, pada kesempatan ini tentu kita ingin mengambil hikmah yang besar, yaitu meneladani akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang patut kita contoh. Apa yang harus kita contoh di dalam kepribadian, di dalam kehidupan Rasul? Itu tidak lain adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa saya diutus itu semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Kita diajak untuk selalu berakhlak yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sirah nabawiyah, selain dijelaskan di dalam Al-Quran sifat-sifat Rasul, selain dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah sifat-sifat dan akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dijelaskan di dalam sirah nabawiyah. Di dalam sirah nabawiyah, kita membaca sirah nabawiyah. Allahumma qabrahul karimah bi arfin syazim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويركع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية. kebetulan وكان صلى الله عليه وسلم كان رمين بالتاء محمد صلى الله عليه وسلم syadid al-haya'i matan resiri. Maka jalan ada betul angkani rumai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matan resiri maika sirina, mengingatkan kepada kita Rasulullah memberikan contoh matan resiri. Dek pada saya saat tahu dek nama siri pitani auratna ya pun Nabi tak pak. Ketika dia berdiri di pinggir Ka'bah, terlilingnya wajah junah oleh mondri Nabi tak. Lalu kelihatan betisnya. Sahabat melihat dari belakang. Tapi misalnya lena Nabi tak maka dia mesti angkat tomita bitikku ya oleh mondri. Giling Nabi tak dengan muka yang merah. Giling Nabi tak macela rupana. Nah sahabat misalnya makanya mesti nite sahabat ya bitikku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa mukamu sampai merah seperti itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih rilada karena sabab minta itu ona bitiku. Itu contoh, itu mengingatkan kepada kita. Nabi tak matan resiri, tolong muaga ale tak matan resiri mutok kita jeru ini. Terutama makun raya. Ade matan resiri mutok kita jeru. Namun ya segi panggungnya itu ustaz biasa toki minta binti. Nabi tamatan resiri, ibu-ibu khususnya ibu-ibu itu taroi siri ale tak masiri-siri kita lah cedek. Masiri-siri kita ni aurata. Biasa lo kibo tinge, pedi ustaz itu merepetok yundal yuli kilo mapat. Kita diundang Bapak Ibu sekalian, ya kok makutana kapa biasa kak makutana ya kalau kabut tinge kada kamaki jerong. Umelo mak barasanji maka daya syukur lada ki gitu ustaz saya boting wija-wija maka daya cocok ni syukur lada ki tapi ya rogau-gau tak cara tak syukuru dek na poji ko Allah taala mapa nak kamuli kita mau pasere-sere ya mutu na pake matindro ya mutu na pake losere kali kaca de pikiri ki si tinaja gaji ero syukur kiri po Allah taala mapa boting wija-wija tak malu binyangi wija-wija tak syukur kilo ripong Allah Ta'ala tapi angkai pasti garu-garu anu nak cece pong Allah Ta'ala angkai sesere-sere makuku la ilaha illallah. Diharap orang tua yang memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk yang lebih baik, untuk memberikan akhlakul karimah, tapi bahimega saja indok na loser aja lagi romelo kejadian di sepakat mana mau kita tuh ibu-ibu pasti tina aja bela cede ero aja na tumelok sere-sere lekong ke acara kegiatan syukuran bahkan mapan retambak tahu angkat biasa sere-sere nama sesa tahu itu taro
dek nama masih sama ada ya apa kita itu selangi namun ustase masih satu makin nama masih ustase na puji buta ustase tapi ini dosa-dosa ustase ini madosa ustase madosa to tapi aja nah siti milalana ini makun itu pajai pisau iro sere-sere wede gago gunana terkhusus sere-sere dengan memperlihatkan auratnya memamerkan auratnya angka nita gocak-gocangi angka nita ita sipolo dan lain sebagainya masiri-siri kibelah tak puluh itu surat undangan tak gocak-gocangi disingale tak pak ibu pura tugas nalilah kait tak ya tuah betul na salah roh pura nalilah kait tak napal lele kita anak betangi tak gotang ya korilo yo lakai na dira melok gotangi tapi ya korilo na to egai la ilaha illallah nauzubillah cukup makala lete sadi nasa kimatu to sombong aceh ngaki maromong to manyamang isade jadi pajebawan nih to papisau itu to sesaki di orane Pak Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala apalagi kelas na bangsa ustaz malolomong batwa to papisau ibu biar bapak sadana kira-kira biasa na pugau ada na tolo sere-sere kor de jaga kusinggu koe kupakan naimaki yang paling parah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pura si mapa sere-sere mapa domi berhadiah sih ini kata jami jama-jamangi mapa domi berhadiah bae syukur kilori pongala taala puran itu pogau mapa sere-sere yang tidak islami angka siasa domi berhadiah de toga kapan domi koe tapi mega napa matuku itapu asana nomor siti oh tapa asana Haji Abdul Salam Haji Abdul Salam ya Haji Badu dan lain sebagainya tapi dek gahagan yang aja yang ipu gaudi buatlah kegiatan yang islami kita memperingati hari kelahiran Rasulullah contohi kegiatan yang seperti ini cipulu-pulu dengan ada kegiatan yang meriah yang kira-kira cocok dengan agama kita ya tanah baraka ya kibawan ni napa baraka puang Allah Subhanahu wa taala selain ketika kita melihat ya biasa tolong mapaci men rek botinge ya terus terang apa bupati biasa kita ya jadi kupau men rek botinge kasih bola kata wah maaf itu nah liwat kusadi makala lela dari perasa aku apa iya roh tau mapaling ngeteng apa nang kata buka si polo baja junah tengah-tengah anak daratona we kasih teng melo irinung tapa susu rasakan maka solala dai bayangkan nih Pak teng melo irasakan tapi iruat tapa susu rasakan asal ceng-ceng aki jadi tapa susu rita yang lupa bawa tenge ada nak kasih namian melo mana ngipitangnya rok makarodi we Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saya lanjut wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i matan resiri wa tawadu'in ya marajab pakatuna ale nabita yero nabita marajab pakatuna ale de nangka iya ale na de lau si Allah si bawa tawe si Allah mana de na makada to kasiasi de nakada pagalu itu contoh pemimpin yang baik Rasulullah memberikan contoh seperti itu bergaul dengan masyarakat datang kepada masyarakat yaksibuna alahu Rasulullah tidak gengsian bahkan dia disampaikan di dalam sirah nabawiyah alena mutot tepat pangipala kajena alena mutot isi patuna sandala wa yarka usaubahu wa yahlu busatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah dia betul-betul menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya itu sendiri alena mutot tetengi wilisek bolana nasabat tetengan ribut wa yuhibbul fuqara nabi tak napuji lada tu pakire wal masakinah Nabi tak napuji to kasia-sia wa yajlisu ma'ahum Rasulullah datang kepada mereka duduk bersama mereka wa ya'udu mardahum dan Rasulullah memberikan contoh kepada kita ya ko angka to malasa Nabi tak lo celengi to malasa ada dua pesan penting Rasulullah ya ko lo celengi to mata to malasa tong doangan dan berikan semangat aja to lo pak bitau tahu kasaba angka to lo celengi to malasa lo mina pak bitau maka dia itulah sambu pada lasana mureku dua ngasola bae na mati itu tidak mendoakan dan tidak memberikan semangat aja bawa na mulut cileng itu malah saya kursi patah mega bahkan pernah saya dengarkan
napa uang tahu kilalo rumah sakit makada biasa tuh pajagana mati mariolo tahu koy. La ilaha illallah. Haja nak kasih ya Bapak Ibu sekalian, wa yusai'u janaizahum. Kalau ada yang meninggal, ikutlah kita mengantarnya. Apa kemuliaan, apa kelebihan ketika kita mengantar jenazah dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan, orang yang mengantar jenazah itu akan mendapatkan qirat wa qiratan wa huwa yusalli. Aku angka ki masum pajagi to matewe, angka ki mantar to matewe palahu qiratani. Wa man huwa Rasulullah wa huwa al-qirat. Apa itu yang dimaksud dengan qirat? Maka dia nabita wa huwa jabal Uhud kazahabin li. Ya ko angkay nasa ya Jabal Uhud, ibin mengewat ingin menjadi ulawang ya Jabal Uhud, maka itulah yang akan diberikan kepadamu ketika kamu mensalati jenazah dan ketika kamu mengantar jenazah itu ke tempat pemakaman. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negalata kumelo ibahasir. Bapak Ibu sekalian, mungkin karena keterbatasan dengan waktu, dengan kesempatan ini saya memohon kepada hadirin sekalian, mohon maaf segala atas kekurangan yang kami sampaikan. Kegaki tidak sesuai dengan harapan apa yang bisa kami sampaikan, atau kira-kira angka kita tersinggung, mohon maaf segala kekurangan kami, mohon maaf segala-galanya. Kami sampaikan sesuai sunnah Rasulullah, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.